Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya berterima kasih kepada Bu Siti Masda yang akan menonton video ini, dan saya berterima kasih juga kepada kawan-kawan yang berhadir pada seminar siang hari ini. Baiklah, pertama-tama kelompok kami akan menjelaskan tentang policy brief tentang evaluasi layanan kesehatan mental di Indonesia. Kelompok yang akan mempresentasikan yaitu pertama Rosalina, ada Naifa, ada Syarifah Witri, ada Dela, dan saya sendiri Ahmad Fadila Iranda. Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita memulai presentasi pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada kelompok dipersilakan. Layanan kesehatan mental di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses yang tidak merata, stigma sosial, dan keterbatasan tenaga kesehatan. Artikel ini menganalisis berbagai aspek permasalahan ini dan menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh untuk mewujudkan keadilan akses bagi semua. Rekomen kebijakan yang diajukan meliputi peningkatan akses layanan pengurangan stigma dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental merupakan masalah global yang signifikan di Indonesia. Prevalensi gangguan mental cukup tinggi, namun akses terhadap layanan kesehatan mental masih terbatas. Faktor-faktor seperti budaya, stigma, dan keterbatasan ekonomi menjadi penghalang utama dalam mendapatkan perawatan yang memadai. Adapun masalah yang dihadapi pertama pada akses, yaitu fasilitas kesehatan mental lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan yang sangat terbatas. Yang kedua, biaya konsultasi seperti terapi dan obat-obatan yang tinggi menjadi beban bagi banyak masyarakat. Dan yang ketiga yaitu stigma sosial terhadap gangguan mental masih kuat dan menghambat orang-orang untuk mencari bantuan. Adapun yang keempat yaitu tenaga kesehatan, jumlah psikiater dan juga psikolog masih sangat terbatas dan jauh di bawah standar. Dan yang kelima yaitu obat-obatan, keterbatasan akses dan distribusi obat-obatan kesehatan mental. Rekomendasi kebijakan yang pertama, peningkatan akses. Kita dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan mental terutama di daerah pedesaan, dan juga membangun lebih banyak fasilitas kesehatan mental dan pusat konseling, dan meningkatkan ketersediaan layanan telepsikiatri. Yang kedua yaitu pengurangan biaya. Kita dapat memberikan subsidi atau asuransi kesehatan untuk layanan kesehatan mental dan juga menurunkan harga obat-obatan kesehatan mental. Dan yang ketiga yaitu pengurangan stigma. Kita dapat melakukan kampanye edukasi ke masyarakat tentang kesehatan mental dan juga melibatkan tokoh masyarakat dan media dalam upaya pengurangan stigma. Yang keempat, peningkatan tenaga kesehatan. Kita dapat meningkatkan jumlah psikiater dan juga psikolog klinis melalui pendidikan dan juga pelatihan, dan memberikan intensif bagi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil. Dan yang terakhir yaitu peningkatan akses obat. Kita dapat memperluas sistem distribusi obat-obatan serta kesehatan mental dan juga menjamin ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada dampak yang diharapkan. Dengan implementasi rekomendasi kebijakan di atas, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental, mengurangi stigma sosial terhadap gangguan mental, meningkatkan kualitas hidup penderita gangguan mental, terus mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius akibat gangguan mental, kemudian mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kesehatan mental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Naifa. Jadi kesimpulannya adalah meningkatkan akses layanan kesehatan mental di masyarakat adalah upaya krusial untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang semakin meluas. Tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya tenaga ahli menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi komprehensif, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan infrastruktur kesehatan mental, hingga integrasi layanan kesehatan mental ke dalam sistem
penyusunan polisi brief ini, kami mengutip dari artikel evaluasi layanan kesehatan mental di Indonesia, mewujudkan keadilan untuk semuanya. Sekian dari kami. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana kami akan membuka untuk 1 orang. Bagi para audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, kepada saudari Elsa dipersilahkan. Saya Elsa ingin bertanya, yaitu bagaimana teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental. Sebutkan dampak positif dan negatif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok. Apakah dapat dipahami? Baiklah, terima kasih kepada saudari Elsa. Kami akan memberikan waktu kepada kelompok untuk menjawabnya. Baiklah, kelompok akan menjawab pertanyaan Elsa. Kepada kelompok dipersilahkan. Positifnya, teknologi dan media sosial dapat menjadi tempat dukungan sosial, edukasi tentang kesehatan mental, dan sarana ekspresi diri. Dan negatifnya, penggunaan yang berlebihan bisa menyebabkan kecemasan, perasaan tidak percaya diri, dan ketergantungan serta masalah tidur dan kecanduan. Kepada saudari Elsa, apakah dapat dipahami? Ya, bisa. Kepada audiens, apakah ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan, kami tutup. Kepada saudari Elsa, terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, untuk kesimpulan dari kelompok, mengatasi masalah kesehatan mental yang semakin meluas di Indonesia sangatlah susah, karena kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena kesehatan mental dapat menyebabkan depresi ataupun dapat sampai menyebabkan kematian. Baiklah, hanya itu dari kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.